selamat pagi adik-adik. Wah, puji Tuhan sekali ya. Di pagi hari ini kita masih boleh mengikuti IMPA online. Dan semua itu adik-adik tahu semuanya karena berkat dari Tuhan. Oke, sebelum kita memulai IMPA online hari ini, kita boleh nyanyikan dulu yuk. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, kita barusan sudah menyanyikan lagu Hati yang Gembira adalah Obat. Adik-adik, Tuhan suka ketika kita bersuka cita, ketika kita bergembira, ketika kita senang. Jadi jangan lupa selalu berikan senyummu dan sukacitamu untuk Tuhan. Sebelum masuk di IMPA online kita pada hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya Tuhan Yesus boleh menjaga dan membimbing ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, berikan sikap yang terbaik ketika kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, melindungi kami sepanjang minggu ini hingga hari Minggu ini. Tuhan, kami semua boleh mengikuti IMPA online kembali. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kau berkati kakak Layan yang akan memberitakan firman-Mu. Kau berkati kami juga sebagai adik-adik Layan yang ada di rumah, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengikuti IMPA online juga dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga sudah berdoa untuk mulai IMPA kita pada minggu hari ini. Tiba saatnya kita untuk membaca Mazmur Pujian. Dibuka dulu Alkitabnya, bacaannya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Tuhan Yesus mau untuk kita selalu mengasihi sama kita, mengasihi teman-teman kita, keluarga kita, juga orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan lupa untuk selalu mengasihi ya adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya nih kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita baca firman Tuhan, Kak mau ajak adik-adik untuk menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Sebelum baca firman Tuhan, disiapkan dulu bacaannya dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah berkati ibadah kami dari awal tadi kami memulai ibadah kami hingga tiba saatnya ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami mau mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami mau membuka telinga kami dan mendengarkan, juga berkonsentrasi ketika kami membaca firman-Mu. Tuhan berkati juga Kak Ruth yang akan membawakan firman-Mu dan memberitakan dan menceritakan isi dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan berkat supaya Kak Ruth boleh memberikan dan menjelaskannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita baca bacaan kita pada hari ini dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Nah, adik-adik, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kakak mau tanya nih, boleh nggak ya kalau kita pilih-pilih teman yang mau kita tolong, pilih teman yang mau kita ajak bermain, kira-kira boleh nggak ya? Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini adik-adik jadi diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi dia memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Pada waktu itu adik-adik, orang Yahudi berpikirnya Injil Kristus, firman Tuhan, karya keselamatan Tuhan ini hanya diberikan kepada orang Yahudi. Padahal bagi Tuhan Yesus, karya keselamatan Tuhan, firman Tuhan, Injil Kristus ini boleh diperuntukkan untuk siapa saja. Orang yang bukan orang Yahudi atau siapapun itu. Tuhan mau karya keselamatan ini diberikan dan diterima kepada siapa saja yang nantinya mau percaya kepada Tuhan. Karena itulah adik-adik, Rasul Paulus akhirnya menuliskan surat ini untuk jemaat di Efesus. Untuk apa? Untuk memberitakan rahasia Kristus, bahwa setiap orang yang bukan orang Yahudi yang percaya kepada Kristus akan menerima karya keselamatan Tuhan, akan menerima Injil Kristus ini. Jadi adik-adik, mau yang orang Yahudi, mau yang orang bukan Yahudi, semuanya akan menerima karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah,
Adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa semua orang, mau yang kulitnya putih, mau yang kulitnya hitam, mau yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, mau yang dari Jawa, dari Sumatera, atau dengan perbedaan yang ada, semuanya di mata Tuhan itu sama. Dengan keragaman yang ada, semua orang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan, layak untuk menerima firman Tuhan dan karya keselamatan dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa sejak awal Tuhan Yesus menciptakan manusia, menciptakan adik-adik, menciptakan Kak Ruth, itu penuh dengan perbedaan dan keberagaman yang ada. Tapi di antara perbedaan-perbedaan dan keberagaman kita tetap sama di mata Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, kita harus selalu senantiasa memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih karunia Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kalau tadi Kak Ruth sempat tanya, boleh nggak ya kita pilih-pilih teman? Boleh nggak ya kita pilih-pilih orang yang mau kita ajak bermain? Nah, mulai sekarang adik-adik, kita harus selalu mengasihi sesama kita siapapun itu tanpa terkecuali. Dengan perbedaan yang ada, kita harus tetap selalu mengasihi karena Tuhan Yesus mau kita memberikan kebaikan kita memberikan pertolongan kita kepada semua orang. Tadi kan kita sudah membaca firman Tuhan, berarti tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, berikan sikap yang terbaik ketika kita mau bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tadi sudah membaca firman-Mu, dan hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar sama seperti Rasul Paulus, untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan karya keselamatan-Mu, kebaikan Tuhan kepada sesama kami tanpa pilih-pilih. Jadikanlah kami ya Bapa sebagai anak-anak yang mau berbagi kasih kepada sesama kami, mau berteman dengan siapapun ya Bapa tanpa pilih-pilih. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk mama dan papa, kakek, nenek, kakak-kakak kami dan saudara-saudara kami. Tuhan berkati kiranya kami semua boleh selalu sehat ya Tuhan, dimanapun kami berada dengan segala kegiatan dan aktivitas-aktivitas kami, kiranya Tuhan tetap senantiasa ada untuk menjaga kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini ya Bapak, kami masih sama-sama berjuang untuk melawan corona ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pemerintah, Tuhan berkati setiap dokter dan juga setiap orang yang berusaha untuk menangani COVID ini ya Tuhan. Tuhan berkati, kiranya Tuhan berikan hikmat Tuhan, supaya kami semua boleh sama-sama menjaga diri kami masing-masing, menjaga kesehatan kami masing-masing, sehingga kami ya Bapa dan bangsa kami ini boleh pulih dari musibah ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga, kalaupun saat ini ya Bapak kami masih belum bisa sekolah dan kami hanya bisa bersekolah di rumah, Tuhan berkati kami supaya kami boleh tetap dengan semangat belajar ya Bapak, boleh dengan semangat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan. Juga mama dan papa kiranya boleh tetap senantiasa membimbing kami ketika kami mau belajar ya Bapak. Tuhan berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah Tuhan seluruh doa sembahyang kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa pesan firman Tuhan tadi ya, untuk selalu senantiasa membagikan kasih karunia Allah, kebaikan Allah kepada sesama kita tanpa pilih-pilih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.